Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai permintaan kalian, ini kita coba review lagi untuk materi finansial literasi. Jadi kemarin kalian sebelumnya udah belajar tentang alur keuangan ya, alur keuangan dalam dunia bisnis. Nah, sekarang kita ke finansial literasi. Jadi ini melek finansial biar kalian ngerti. Oh, kalau di bisnis itu seperti ini, ada istilah-istilah seperti ini, dan saya harus ngerti itu semua, karena nanti kalau di bisnis itu paling nggak kita harus punya laporan keuangan. Nah, terus sekali lagi kalian harus pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Jadi kamu istilahnya punya kotak bisnis. Apa yang kamu tulis di sini adalah pengeluaran bisnismu. Jadi bukan pengeluaran pribadi. Kalau kamu bikin pengeluaran pribadi berarti di pembukuan yang terpisah seperti itu. Ya, keuangan bisnis itu perlu diukur lewat neraca atau timbangan. Nah, ini ada 3 macam laporan keuangan yang harus dimiliki. Jadi sebenarnya laporan keuangan ada macam-macam ya. Tapi paling enggak kalian harus memiliki 3 ini. Jadi ada laporan cash flow atau jurnal harian, jurnal kas harian keluar masuknya. Kemudian ada laporan laba rugi yang ini nanti membaca pergerakan, penambahan atau pengurangan berat bisnismu. Kemudian yang terakhir itu neraca. Nah, neraca ini mengcapture berat bisnismu. Biasanya neraca ini dengan periode tertentu, misalkan neraca tahunan atau neraca 3 bulanan seperti itu, tergantung perusahaan masing-masing. Oke, nah ini lebih menjelaskan lebih lanjut ya, dari apa ini tadi. Nah, menjelaskan lebih lanjut dari tadi 3 macam laporan keuangan yang harus kita miliki. UKM harus memiliki paling nggak 3 laporan keuangan ini. Nah, neraca ini adalah laporan yang menimbang berat bisnismu. Jadi uang, barang, aset dan lain-lain. Istilahnya kalian menimbang berat asetnya di sini. Ini adalah snapshot pada waktu tertentu, 1 tahun apa 3 bulan atau gimana gitu kan. Terus transaksi sekecil apapun tuh bisa merubah neraca, tapi kita tidak bisa tahu detailnya di laporan neraca ini. Itu. Kemudian ada laporan laba rugi. Ini untuk biar kita mengerti keefektifan prosesnya. Ada story periode per periode. Kemudian kalian bisa ngerti earningnya berapa, karena di sini kalian bisa tahu penghasilannya mengalir ke kalian berapa, kemudian beban yang dikeluarkan berapa, sehingga kalian tahu earningnya atau kalian dapat berapa sih, seperti itu. Apakah rugi atau laba, seperti itu. Kemudian di sini juga kalian bisa menulis ya tentang salesnya berapa, kemudian COGS-nya berapa. COGS itu contohnya adalah harga kulaan atau harga pokok produksinya gitu ya. Yang di sini berarti ini gross profit. Kemudian nantinya ketika gross profit ini dikurangi oleh expense atau beban-beban yang fix biasanya, itu nanti menjadi net profit. Jadi kalian bisa tahu net profitnya berapa. Net profit atau loss ya, laba atau rugi. Nah, terus terakhir itu adalah arus kas, laporan arus kas atau cash flow. Biasa kita sebut jurnal harian, jurnal kas harian seperti itu. Nah, ini untuk mencatat uang keluar masuk kotak bisnismu sehari-hari. Itu. Jadi istilahnya di sini kalau di bisnis itu kan yang jadi bahan bakar atau fuel itu adalah cash money. Kalau misalkan suatu bisnis itu nggak ada cash money-nya, ya udah nggak bisa jalan kayak gitu. Meskipun dia profitnya banyak sekali, tapi kalau misalkan uang cashnya nggak ada, ya udah nggak bisa jalan. Gitu. Emangnya ada uang bisnis yang punya laba banyak, tapi
nggak punya cash, ada gitu, karena labanya masih masih berada dalam bentuk yang lain. Misalnya labanya masih berada dalam bentuk inventory atau stok, atau labanya masih berbentuk pada piutang. Nah, seperti itu. Ada bisnis yang seperti itu. Makanya kalau suatu bisnis kok nggak ada cashnya, berarti dia mau nggak mau harus disuntik dana segar. Seperti itu. Oke. Terus ya, ini bedanya laporan laba rugi sama laporan arus kas itu apa? Kalau laporan arus kas itu gampangannya uang masuk, uang keluar, saldo. Kas masuk, kas keluar, saldo. Nah, itu laporan arus kas, itu harian. Seperti itu. Kemudian ada laporan laba rugi, itu adalah berisi tentang salesmu berapa, COGS atau harga pokok produksimu berapa, sehingga kamu bisa tahu gross profit, kemudian dipotong sama operasional, beban operasional, sehingga kamu bisa tahu net profit di sini. Ini bedanya laporan laba rugi sama laporan arus kas. Nah, terus kalian juga perlu pahami ini, nanti ada di file yang saya bagikan. Ada istilah yang namanya aset, ada istilah liability, ada istilah yang namanya equity. Nah, apa itu? Sebelum kita praktek ya. Jadi aset itu adalah gabungan dari harta kita plus beban. Kalau dulu pernah belajar pelajaran ekonomi, akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Nah, aset itu adalah harta, liability itu hutang, dan equity adalah modal. Kalau ini kita singkat A sama dengan L plus E. Gitu. Nah, ada istilah lagi aktiva. Aktiva itu adalah aset. Kenapa dinamakan aktiva? Karena ini untuk sesuatu yang aktif bergerak menciptakan profit untukmu, untuk bisnismu. Itu namanya aktiva. Kemudian ada yang namanya pasiva. Nah, pasiva ini pencatatan pasif dari jenis kelamin aset. Jadi si aset itu tadi, itu jenis kelaminnya apakah L atau hutang, O, apakah dia E atau own, hartamu sendiri, kayak gitu. Ya, sampai ini paham ya. Jadi aktiva itu asetmu, kemudian pasiva itu menjelaskan jenis kelaminnya si aset. Dia jenis kelaminnya liability atau hutang, atau equity atau modalmu sendiri. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada beban operasional yang kamu bukukan, itu beban operasional itu akan menggerus equity-mu, akan menggerus hartamu. Tapi bagaimanapun juga beban operasional harus dikeluarkan, karena ya untuk beroperasi bisnis itu emang harus mengeluarkan beban-beban tersebut, kayak gitu. Kemudian misalkan kalian mau membuat bisnis bareng sama teman. Satu bisnis itu dimodalin berdua atau bertiga atau berlima gitu bisa. Nah, ini namanya kebersamaan modal, dan ini nanti masuknya jadi dia termasuk aset ya, kebersamaan modal, aset jenis kelaminnya equity. Jadi modal bersama. Kalau ada resiko ya ditanggung bersama, seperti itu. Oke, cukup paham dari sini? Paham, Bu. Oke. Oke, sekali lagi ini saya jelaskan lagi. Yang aktiva itu aset, yang pasiva itu ada liability, ada equity. Ya, yang termasuk aktiva itu adalah cash money, ada lagi account receivable atau piutang, kemudian lagi ada inventory atau harta yang akan diperdagangkan lagi. Istilahnya stok ya, istilah kaum awamnya ini adalah stok. Kemudian ada PPE, property plant, equipment, alat perlengkapan, kemudian ya properti ya, kayak gitu. Kemudian ada prepaid atau sewa bayar di depan, kayak gitu. Nah, terus yang namanya aset ini dia akan aktif menciptakan sales. Nah, sales menghasilkan profit sehingga kalian bisa mendapatkan cash money dari situ, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pasiva? Pasiva adalah jenis kelamin yang menjelaskan jenis kelaminnya aktiva, ya. Pencatatan yang menjelaskan jenis kelaminnya aktiva itu apa, gitu. Nah, ada yang namanya liability atau O, hutang.
ada yang termasuk di sini adalah AP atau account payable, hutang supplier dan lain-lain. Kemudian TP itu tax payable, itu pajak. Kemudian ada NP atau not payable, hutang ke instansi bank dan lain-lain. Kayak gitu. Kemudian ada yang namanya equity atau your own kamu modelmu sendiri. Itu ada yang namanya ORI, suntikan modal awal milik sendiri, penyertaan modal bersama, itu bisa masuk sini, masuk ORI. Kemudian ada retain earning atau laba ditahan, kemudian ada earning atau penghasilan, seperti itu. Nah, ini bahasanya. Nah, terus tadi ada istilah PPE. PPE itu yang property plant equipment tadi ya. Itu bedanya sama inventory apa? Kalau inventory itu dibeli untuk diperdagangkan atau dibeli untuk diolah kemudian diperdagangkan. Tapi kalau PPE tidak untuk diperdagangkan, tapi dia punya nilai dan tidak habis cepat. Contohnya properti, plant atau pabrik, kemudian equipment, alat-alat produksi yang besar-besar misalnya, oven misalnya kalau yang kamu ini ya, oven atau mesin pengaduk apa kayak gitu ya, freezer dan lain-lain, itu kalian bisa masukkan di equipment sini. Gitu. Tapi yang namanya PPE ini itu dia harus ada perhitungan penyusutan tahunan. Maksudnya gimana? Misalnya kalian beli motor ya untuk delivery misalnya, motor untuk delivery. Kira-kira sampai berapa tahun sih motor itu nilainya 0 kayak gitu. Misalnya 15 tahun ya, 15 tahun ya nilai motor itu akan. Nah kan kalian beli 15 juta motornya. Beli motor 15 juta. Nanti selama 15 tahun nilainya akan 0. Berarti dia ada penyusutan per tahunnya itu adalah 1 juta. Nanti di laporan akhir ya biasanya mendekati penutupan pembukuan tahunan, kalian bikin penyusutan motor itu. Nah, penyusutannya nggak cuma motor, tapi kalian punya apa saja. Jadi PPE kalian apa saja nanti itu tiap tahun akan dilakukan penyusutan. Kayak gitu. Kalau misalkan, kalau tiap tahun penyusutan berarti ini dong kasihan yang laporan keuangan yang terakhirnya. Kalau kayak gitu kalian bisa siasati dengan penyusutan bulanan. Misalkan tadi ya 1 juta penyusutan motor per tahun 1 juta tinggal dibagi 12. Berarti 1 juta per 12 itu nanti yang akan masuk ke penyusutan bulanan. Sampai sini paham? Sampai PPE sini ya? Paham, Bu. Oke. Terus ada lagi misalnya kita bayar hutang ke bank, itu kan pasti ada bunganya ya, ada bunganya, atau kalau yang bank syariah ada bagi hasilnya. Nah itu kita harus minta rincian detail ke bank. Minta rincian detail gimana? Karena ada bank yang sistem pembayaran bunganya tuh kayak gini, ada yang flat kayak gini, kemudian ada yang bentuknya ke atas. Mungkin saya saya bikin ini bentar biar kalian ada gambaran. Nah, coba kalian perhatikan dua grafik ini ya. Kalian perhatikan dua grafik ini. Di bank itu biasanya ada dua jenis. Kalau dia ngasih utang, sistem pembayarnya ada 2 macam. Pertama atau kedua. Jadi ini jenis 1, kemudian ini jenis 2 gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kalian lihat yang jenis 1, ketika kita bulan pertama, ini bukan kategori ya, anggap aja ini bulan ya. Bulan pertama itu kita bayar, itu pokok utang yang dibayar sedikit lebih banyak bunganya. Semakin lama kita membayar, pokok hutang yang kita bayar akan semakin besar, bunganya semakin kecil. Nah, beda sama yang kedua, dia antara bunga sama pokok hutangnya adalah proporsional terus tiap bulan. Kayak gitu. Misalnya 50-50. Misalnya kayak gitu. Nah, ini berarti kalau kalian misalkan nanti mau usaha terus hutang gitu ya, harus tahu tipikal pembayarannya seperti apa. Apakah yang seperti jenis 1 apa jenis 2? Yang enak itu yang jenis 2. Jadi yang
selama setiap bulan berjalan pokok hutang yang kita bayarkan itu selalu sama gitu. Beda sama ini, kita bayar di awal, pokok hutang yang dibayar sedikit tapi lebih banyak bayar bunganya. Yang ini kalau menurut saya merugikan. Yang ini merugikannya kenapa? Karena misalkan suatu saat kita mau nutup utang ya, misalkan misalkan utang 5 tahun, tahun ketiga kita mau tutup utang, ternyata pokok hutang yang belum kita bayar tuh masih banyak. Jadi selama ini saya bayar apa? Bayar bunganya kayak gitu. Nah itu yang kalian harus cermati. Nah untuk di pembukuan kalian harus tahu berapa pokok hutang yang dibayar dan bunga yang dibayar tiap bulannya, karena itu nanti akan masuk ke pembukuan tiap bulanmu gitu. Sampai sini paham nggak aku jelasin tentang ini? Kenapa kok kita harus tahu perinciannya? Sampai sini paham nggak? Halo? Iya, Bu. Paham ya? Insya Allah paham. Oke. Nah, itu terus apa nih? Udah tadi ya, minta rincian detail ke bank. Intinya seperti itu, bayar hutang bank dan bunganya. Gitu. Oke. Nah, untuk penjelasannya mungkin sampai sini dulu. Nah, kita sekarang coba praktek ya. Kalian udah download template laporan keuangannya belum? Sudah, Bu. Coba kalian ini masukkan, nanti habis kalian masukkan gitu kita bahas ya. Nanti kan ketahuan biar bisa mana yang nggak bisa. Oke, siap? Udah siap sama template laporan keuangan masing-masing? Sudah, Bu. Coba sekarang dimasukkan. Nanti habis itu kita bahas. Oke ya. Di sini yuk, injeksi dana awal. Injeksi dana awal. Nanti tanggalnya juga harus diisi ya. Ini kan contoh aja, nggak kasih tanggal. Injeksi dana. Kalian tulis di mana? Halo? Cash ya? 500. Terus yang sebelah, ini yang sayap kiri kita tulis di 500, yang sayap kanan kita tulis di mana? Origin, Bu. Origin. Ya, benar. 500. Oke. Terus beli mie wortel. Oke, beli mie wortel. Beli mie wortel 3 lusin, berarti 3 kali 12 kali 3.000. Nah, berarti berapa nih? Cashnya masuk apa keluar? Keluar. Cashnya keluar. Keluar, Bu. Oke. Biar kelihatan soalnya. Ya, cashnya keluar. Berarti minus ya. Jangan lupa nulisin minus di sini. Minus 3 lusin 3 dikali 12 dikali harganya 3. Nah, ini. Terus apalagi yang perlu ditulis? Inventory. Inventory, ya benar. Inventorinya senilai itu tapi plus. Karena inventorinya masuk. 3 lusin kali 12 kali 12 dikali 3 ya. Oke. Nah, terus ada lagi beli mie sawi. Ini yang reseller ya, biar gampang. Ini aja, nanti kalau produksi pembukuannya mungkin lebih ini lagi, lebih detail lagi. Mie sawi 2 lusin berarti 2 dikali 12 dikali harganya berapa tadi? 7. Minyak sawi lebih gede ini ceritanya ya. Gitu. Berarti di sini cashnya juga keluar ya. Cashnya keluar 2 lusin 2 kali 12 dikali harganya 7. Mie sawinya ukuran besar. Nah, di sini juga
inventorinya juga nambah. Inventorinya nambah sama dengan 2 lusin dikali 12 kali 7. Nah, di sini. Oke, ini yang nomor 2. Kemudian nomor 3 jual mie wortel. Jual mie wortel, jualnya 10 piece. Harganya berapa nih? Harganya 5. Berarti apa nih? Yang kita tulis apa nih? Jual. Berarti cashnya positif apa negatif? Jual. Plus apa min? Plus ya. Plus jualnya 10 mie, harganya 5. Harganya 5. Bener ya? Nah, segini. Nah, apalagi di sini selain mie wortel di cashnya yang nambah, berarti apalagi yang ada yang berkurang apa bertambah nggak? Inventory berkurang. Oke, inventory berkurang. Berkurangnya sebesar COGS-nya ya. Jadi bukan sebesar 50, tapi sebesar harga kulaannya. Gitu. Nah, harga kulaannya berapa nih? 10 piece mie wortel tadi kulaannya, ini minus di sini. 10 piece kulaannya adalah 3.000 ya ini. Oke. Nah, di sini inventorinya berkurang 30.000 rupiah, earningnya nambah. Jadi ini profitmu nambah 20.000. Ya, gini. Kemudian jual mie sawi. Jual mie sawi 15 piece dijual dengan harga 10 ya. Berarti di sini cashnya masuk apa keluar? Masuk 15 dikali 10 ya. Oke. Terus inventorinya juga berkurang. Inventorinya berkurang sebesar berapa? Berapa? 15 kali 7. Oke, harga kulaannya 7. Nah, gini. Berarti kamu dapat profit dari sini adalah 45. Gitu. Terus kulaan lagi nih, beli cookies bayam. Beli cookies bayam 20 piece, harganya 8. Gitu. Ya, kita bukukan di sini. Beli berarti minus. Ya, minus 20 piece dikali 8. Oke, terus apa lagi yang ditulis di sini? Inventorinya nambah apa berkurang? Nambah, berarti plus 20 dikali 8. Oke, terus beli lagi cookies buah naga. Cookies buah naga berarti ini minus ya karena beli ya. Minus berapa tadi cookies buah naganya? 40 piece ternyata. 40 piece harganya 10. Harganya berapa nih? Harganya 10. Nah, ini terus di sini inventorinya nambah ya. Inventorinya nambah sebesar 40 piece dikali 10. Oke, kayak gini. Nah, terus tadi udah nomor 4, sekarang nomor 5, bayar gaji bulanan 20. Misalnya gaji apa nih kok 20 nih? Ya ini pura-pura aja ya. Gaji bulanan 20. Nah, gaji berarti masuknya apa nih? Gaji bulanan masuk di apa? Beban dia, gaji bulanan beban. Nanti kalau ada misalkan beli gas, beli bayar listrik, kayak gitu juga beban. Nah, gaji bulanan karena ini beban, dia ngurangin cash di sini. Dikeluarin misalnya gaji bulannya 20.000 gitu ya. 20. Berarti minus nih. Minus 20. Oke. Terus apa lagi nih? Minus 20.
Oke, nggak ada lagi ya yang dikeluarin karena di sini nanti gaji bulanan dia langsung ngurangin earning. Gini. Dia langsung ngurangin earning seperti ini. Kalau mau ngecek apakah ini pembukuannya sudah benar apa belum, kalian bisa lihat di sini seimbang apa enggak. Kalau di sini seimbang, insya Allah udah benar gitu. Tapi kalau ada kacek, kok nggak sama, berarti ada yang gesrek, itu kalian harus cari. Oke, sekarang mulai jual lagi. Tadi ya. Apa tadi? Cookies bayam, jual cookies bayam 10 piece dihargai 13 rupiah, 50% cash, 50% piutang. Jadi kamu ada yang beli ke kamu 50% cash, 50% piutang. Kayak gitu. Nah, kalian kalau jual berarti yang gampang isi inventory dulu nih. Isi inventory dulu. Isi inventory, berarti inventory-nya berkurang apa bertambah? Kalau kalian jual? Berkurang. Inventory berkurang. Jadi inventory-nya berkurang sebanyak 10 piece. Terus cookies bayam tadi harganya berapa? 8 ya. Kali 8. Nah, ini. Inventory-nya berkurang. Jadi ini kasih tanda minus. Gitu. Terus dia dibayar 50% cash, 50% piutang. Berarti yang 5 dibayar cash, yang 5 dibayar piutang. Jadi yang cash ini nambah, jadi plus ya, 5 dikali 13. Oke, ya. Kemudian piutang, berarti ada lagi di sini. Jadi nggak semua di cash karena 50% piutang. Sama dengan 5 dikali harganya 13. Oke. Nah, di sini kelihatan kamu earningnya tuh 50.000. Tapi ya ini ada yang masih dalam bentuk piutang sebesar 65. Jadi sebenarnya kamu belum dapat cash money-nya seperti itu. Nah, terus apalagi nih 812 berarti buah naga, jual cookies buah naga, jual cookies buah naga 50% cash, 50% piutang. Oke, inventory-nya yang berkurang berapa dulu nih? 5 piece, 5 dikali cookies buah naga harganya berapa tadi? 10 ya? 10. Oke. Inventory-nya berkurang segini. Kemudian 50% cash, 50% piutang. Berarti ini kan 5 piece. Berarti 5 per 2 ya. 5 per 2 karena 50%. Atau gini aja, 5 dikali harganya berapa? 12 dikali 50%. Gini. Yang sini juga sama, account receivable ini berapa tadi? 5 kali 12 dikali 50%. Nah, kayak gini. Jadi dari sini kalian dapat profit 10 rupiah. Kayak gitu. Oke. Terus habis itu jual 787. Oke, berarti mie wortel. Lanjut ya, ini yang nomor C ya. Jual mie wortel. Jual mie wortel berapa piece? 20 piece kali 6 cash. 6 piece. Berarti cash, berarti semuanya di sini. Jual, berarti kalian dapat 20 kali 6. Oke. Oke, berarti inventory-nya gimana nih? Inventory-nya
Tadi kulaannya 3. Berarti inventornya berkurang berapa? 20 dikali 3. 20 dikali 3. Gitu. Oke, berarti ini kalian dapat profit 60. Kemudian ini jual misawi. Berapa? 5 piece kali 10. 5 dikali 10. Jadi di sini kalian dapat cash 5 kali 10. Nah, inventorinya berkurang berapa? Kita lihat 5 piece tadi kulaan misawinya berapa? 7. Inventorinya berkurang ya, jadi sini minus. Oke, kayak gini. Berarti dari sini kalian dapat profit 15.000 gitu. Oke, terus menjual apalagi nih? Nomor 7. Menjual cookies bayam. Menjual cookies bayam 10 piece. Dijual pakai harga 12. Cash. Berarti ini nambah 10 piece dikali 12. Nah, inventorinya gimana? Inventorinya ini bener cookies bayam nggak? Cookies bayam 81. Oh, bener ya. Inventorinya berarti 10 piece dikali berapa? Ini dijual 12, ini 8 ya. Ini ya. 8. Berarti dia berkurang 10 dikali 8. Nah, segini. Kalian dapat profit 40. Kemudian jual lagi cookies buah naga. 30 piece. Cookies buah naga, naga 30 piece dikali 15 rupiah. Cash. Berarti kalian dapat cashnya 30 dikali 15. Nah, segini. Nah, terus inventorinya berkurang berapa? Inventorinya berkurang senilai 30 piece dikali kulaan cookies buah naga tadi berapa? Cookies buah naga tadi kulaan berapa tadi, lupa? 10 juga ya. Oh, sebentar. Ini 10. Oh, ternyata sebentar, sorry. Ini nomor 4, ternyata beli cookies ini ternyata 20% cash, 80% utang. Oke, kita sesuaiin ya. Tadi nggak kelihatan soalnya. 20% cash, 80% utang. Cookies bayam. Nah, ini kan 20% cash, cookies bayam sama buah naga sebelum Lah, 20% cash, berarti ini kamu kalikan 20%. 20 kali 8 dikali 20%. Nah, ini kan. Terus di sini utang ke supplier dengan 20 dikali 8 dikali 80%. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan bayarnya cuman cash segitu, terus kemudian ada kalian utang ke supplier kayak gini. Yang ini juga sama. Yang ini tadi 20% cash, 80%. Ini 20% cash. Nah, di sini berapa tadi? 40 kali 10. 40 kali 10 dikali 80% ya piutang. 80% utang.
Nah, kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Terus kalian lihat di sini. Nah, di sini ada dia punya cash segini, punya akun receivable segini ya, ini piutang. Kemudian ada inventory PPN 0, kemudian ini utang ke supplier segini, modal awal segini, earningnya segini. Gitu. Ini kalian lihat ini seimbang kanan kiri. Gitu. Kemudian menagih semua piutang. Menagih semua piutang. Jadi dia ada piutang berapa? Nah, segini kan? Nah, ini berarti tagih piutang. Tagih piutang berarti kalian cashnya nambah. Piutangnya berapa? Oh, itu piutangnya 65. Ini ya, piutangnya semua 65 sama 30 ditambahkan aja. 65 tambah 30. Nah, ini piutangnya ditagih, kemudian yang ini piutangnya udah jadi cash, berarti ini udah nggak ada piutang lagi, berarti ini piutangnya di sini minus 65 minus 30. Oke, kayak gini. Terus bayar semua, jadi dia bayar semua hutang, bayar hutang, hutangnya berapa? 128 sama 320, berarti di sini bayar hutang berarti cashnya minus ya, cashnya minus 128 ditambah 320. Oke, ini, nah di sini hutangnya karena udah dilunasin berarti sini di minus. Oke, ini 128 ditambah 320. Oke, kayak gini. Oke, kita lihat ini berarti semua utang piutang sudah lunas semua. Kita lihat neraca terakhirnya kayak gimana. Nah, neraca terakhirnya kayak gini ternyata. Ya, dia punya cash 774. 774 itu ini ada inventory segini. Ya, ada inventorinya 96. Kemudian dia ada modal awalnya 500, sekarang udah jadi 870, berarti sudah berkembang. Dia ada earning 370. Seperti itu. Jadi 774 ini 500 diantaranya adalah dari sini. Kemudian sisanya 274 ditambah inventory ini 96.000 itu adalah earningnya. Oke, sampai sini paham kah? Paham, Bu. Paham ya. Oke, terus bagaimana misalnya nanti mau ganti bulan gitu. Mau ganti bulan, kan kita harus nerusin perhitungan bulan sebelumnya. Berarti kita bikin baru di sini. Bikin baru di sini, ini kalian tinggal kopas aja. Tinggal kopas, kemudian diinikan. Ini terus ini kalian hapus semua. Kalian hapus semua. Kemudian kalian pindahkan neraca terakhir ke sini. Neraca terakhir ya. Neraca terakhir ini. Jadi kamu gini ya, ini cash sama dengan kamu klik sini. Nah, begitu juga yang sini. Great. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah bulan lalu ya, pindah buku bulan sebelumnya. Bulan Maret misalnya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini
Nah, terus kalian kan kalau pembukuan gitu kan nggak mau, oh ini kok udah ada earning 370, padahal aku pengen tahu earning bulan ini berapa. Berarti ini ada, kalian harus ini, laba ditahan. Retain earning. Retain earning. Nanti ada satu kolom lagi di sini. Ini lagi tak umpetin ya. Nah, ini kalau udah, nah di sini ada retain earning. Retain earning itu laba ditahan. Kalian cuma mindahkan ini dari kolom earning ke kolom retain earning. Caranya gimana? Di sini tinggal 370 ini. Nah, yang sini dikurangin. Nah, dengan demikian sudah pindah kolom. Earningmu bulan kemarin udah dinolkan untuk bulan ini. Sampai sini paham? Yang lain masih terbukukan karena ini neraca, ini nanti akumulasi, bisa akumulasi 1 tahun seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Habis itu tinggal dilanjutkan pembukuan bulan berikutnya. Ya, kesini isinya kayak tadi misalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Ada, Bu. Cukup jelas ya? Bu, ada yang mau tanya. Oke, gimana? Siapa yang mau tanya? Gak jadi, Bu. Udah ya? Udah cukup paham? Nah, nanti Insya Allah sudah, Bu. Kalian coba implementasikan ke bisnis kalian. Yang penting pertama kalian belajar pengolahan, yang kedua kalian belajar pemasaran, karena ini kan wirausaha ya, entrepreneurship gitu. Kalau kalian nggak belajar memasarkan itu bukan kuliah kewirausahaan gitu, cuman dapat teori doang gitu. Aku nggak suka kalau kayak gitu. Harusnya kalian praktek gitu. Kalaupun nanti di tengah jalan ada kesulitan, nggak masalah gitu loh. Apalagi misalkan, Bu, aku belum pernah mulai bisnis, nggak apa-apa gitu. Anggap aja kamu bayi yang belajar merangkak kayak gitu. Aku nggak kenapa-kenapa. Misalkan kamu omsetnya dikit, nggak masalah. Yang penting kamu mau belajar, udah itu, gitu ya. Itu. Jadi belajar memasarkan. Biasanya orang mulai memasarkan itu halangan terbesarnya apa sih? Yang sudah punya pengalaman jualan nih. Ketika mulai pertama tuh halangan terbesarnya apa? Modal. Apa? Modal sama nyari pelanggan, Bu. Bukan modal. Modal itu gampang. Ya. Hambatan terbesar adalah dirimu sendiri. Apa halangannya? 1, males. Yang kedua, fix mindset, nggak mau berkembang. Gitu. Yang ketiga, malu. Itu halangan terbesarnya. Jadi halangan terbesar itu ada diri kita. Kalau kita nggak mulai mecah itu dinding halangan kita, ya nggak bakalan bisa kayak gitu. Aku dulu pertama kali jualan kosmetik waktu itu ya, produk orang aku jualkan kayak gitu. Yo malu pertama, malu nawarin gitu loh. Aku nggak pakai kosmetik loh, aku nggak dandan kalau ke kampus. Maksud aku jualan lipstick kayak gitu. Malu pertama tuh malu. Tapi setelah dijalani, oh ternyata nawarin cuman gitu aja, tak kasih katalog, mau nggak gitu. Apalagi sekarang di sosmed nganu aja, tinggal kamu ada foto ini open PO nih teman-teman gitu. Terus nanti kalau misalkan nggak ada yang pesan, ya nggak masalah, kamu ngiklan. Kalau di TV tuh, kita sering nonton TV ya, ada iklan. Kamu apa pasti beli? Nggak kan? Nggak pasti beli, karena ya namanya juga iklan itu kan untuk membangun brand awareness dulu gitu. Jadi paling nggak audiens tuh sadar kita tuh ada gitu loh. Oh, siapa tadi yang nanya ya, misalnya Kayes punya bisnis ini, punya bisnis cookies sehat misalnya kayak gitu. Itu awareness dulu. Jadi kalau di sosial media kamu selain posting sebagai album pribadimu, foto-fotomu, kamu posting juga jualan sekali-kali kayak gitu. Di story-nya, Instagram, story WA kayak gitu. Biasanya nanti ada yang pesan, ada yang nyantol kayak gitu.
Karena halangan terbesar itu diri kita. Modal itu nggak masalah. Kan paling modal berapa sih? Gitu. Aku dulu pertama kali bisnis paling modalnya 250.000 ya. Gitu. Ini untuk bikin kue modal berapa? Tadi Ines, Nes kamu modal berapa Nes kalau bikin kue Nes? Wah, saya ini Bu, sebenarnya bareng sama Ibu juga kan. Jadi tuh emang banyak. Soalnya dijual di kayak toko juga. Oke, dulu waktu pertama mulai deh, kira-kira Ibu modalnya berapa? Nggak tahu Bu, belum nanya. Kalau saya sendiri bikin kue misalnya buat anak kan paling beli tepung. Beli tepungnya 1 kilo pun itu bisa buat beberapa. Jadi banyak kan. Gitu. Kemudian keju. Kamu modal 50 ribuan aja udah bisa kok. Gitu. Kalau untuk skala-skala kecil loh. Untuk skala awal nawarin ke orang gitu kan. Nanti kamu jual dalam kemasan kecil yang cantik kayak gitu. Bisa kok. Nah, itu loh halangan terbesarnya tuh ada di diri kita. Jadi ketakutan kita, mental kita kayak gitu. Itu yang harus diinikan. Nah, kalau kita nggak coba mecah itu semua, ya nggak bakalan pecah. Gitu. Bisa dipahami mungkin? Oh iya, Bu. Misal Gimana? Ines dulu. misalnya kan ini sistemnya kayak PO gitu ya Bu. Iya. Terus kalau misalnya pas kita open PO gitu, tapi nggak ada yang order sama sekali, misalnya kayak teman-teman yang nggak pernah jualan itu ya Bu. Terus udah open PO tapi nggak ada yang pesen sama sekali, gimana Bu? Kamu iklannya berapa kali? Jadi gini, di ilmu marketing itu kalau kamu nawarin 10 orang, itu 8 akan menolak, 2 akan beli. Nah, kalau kalau tawarin secara langsung ya, kayak gitu, sekitar 8 nolak, 2 akan beli. Tapi kalau di sosial media, ini aku hitung pakai jadi ada sistem funneling. Aku kemarin sempat hitung ada sistem funneling. Orang sampai beli produk kita itu kan melalui berbagai macam proses dalam dirinya. Gitu. Proses pertama itu singkatannya AIDA. Ini proses singkatnya kayak gitu, AIDA. A, awareness, jadi kenal dulu. I, interest, tertarik. Kemudian D, desire, keinginan. Terus A, apa yo lali. Pokoknya di akhirnya beli. Singkatannya lupa aku. Action. Terakhir tuh action. Jadi dia beli produkmu itu melalui awareness dulu, sadar kalau bisnismu itu ada, kemudian ada interest, dia tertarik, kemudian dia ada desire, ada keinginan, kemudian baru dia take action untuk order. Gitu. Itu kalau kita cuma blast-blast di sosial media gitu, itu kira-kira itu sekitar 5-8%. 5-8% orang yang, ya kan kamu dilihat 100, itu nanti yang order ke kamu sekitar 5-8. Karena sosial media kan nggak spesifik ya. Tapi kalau kita nawarin ke orang, ditawarin aja langsung, aku lagi open PO ini nih gitu. Ini bagusnya gini. Kamu edukasi dia. Baiknya produkmu itu apa? Kayak gitu. Kemudian dia udah aware, oh kamu punya bisnis ini. Kemudian kalau udah kamu jelasin, dia bakalan interest dong, bakalan tertarik dong. Gitu. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu yang punya anak kecil, Bu, pakai ini Bu, kalau anak kecil makan cookies biasa, dia nanti gulanya ketinggian loh Bu, pakai produk saya, ini gulanya tertakar, jadi tidak akan berlebihan gulanya untuk anak gitu. Untuk penderita diabetes juga gini, itu kamu edukasi gitu. Jadi ada lama-lama dia akan interest, ada tertarik. Nah, kalau udah tertarik, didoronglah ke keinginan, ayo Bu pesen Bu, ini mumpung ada saya promo nih PO, tapi ada promo untuk 10 pembeli pertama misalnya. Jadi bikin dia keinginan itu, kemudian akhirnya, oh iya deh Mbak, aku pesen deh Mbak, kayak gitu. Nah, kalau cuman kamu nawarin ke 1-2 orang kayak gitu aja, nggak ada yang beli, ya wajar kayak gitu. Karena emang harusnya kamu nawarin ke 10, nanti akan ada 2 orang yang beli. Paham? Oke gitu untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan sekian. Kalau ada yang perlu didiskusikan lagi nanti di grup WA ya. Baik Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.